Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumin la raiba fiha. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, janallahu alaikum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang tidak bosan-bosannya kita senantiasa menyanjung memuji Allah Subhanahu wa taala, karena siapa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, maka tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, siapa saja yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang bisa memberikan dia hidayah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang masuk pelajaran yang ke-226. Yaitu syiddatu harin nar. Ya, panasnya api neraka. Panasnya api neraka. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, azab Allah bagi orang yang menentang, tidak menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu azabnya sangat pedih. Siapa saja yang menentang Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang tidak mau ikut aturan main yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan, maka ya berhati-hatilah, karena azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Apinya menyala-nyala. Dan api neraka itu lebih panas daripada api yang ada di dunia. Lebih panas, dan Allah Subhanahu wa taala siapkan sebagai bentuk hukuman, sebagai bentuk azab, iqab untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat, membangkang dari perintah Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam banyak ayat tentang panasnya api neraka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam diantaranya surat Al-Baqarah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa illam taf'alu, jika kamu tidak mampu membuatnya, wa lan taf'alu, dan pasti kamu tidak akan mampu untuk membuatnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang kafir membuat satu ayat saja yang sama, yang semisal dengan Al-Qur'an. Ya, dan mereka tidak akan mampu, mereka tidak akan sanggup. Allah Subhanahu wa taala menantang membuat satu surat seperti dalam Al-Qur'an. Oh, mereka nggak mampu. Oke, kalau tidak mampu, coba buat 10 ayat saja seperti di dalam Al-Quran. Mereka nggak mampu juga. Oke, buatlah 1 ayat saja seperti Al-Quran. Nggak mampu juga. Oke, buatlah 1 kalimat saja seperti dalam Al-Quran. Nggak mampu juga. Oke, buatlah 1 kata saja seperti dalam Al-Quran. Nggak mampu juga. Oke, buatlah 1 huruf saja seperti Al-Quran. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Nun, ya, Alif Lam Mim, huruf-huruf dalam Al-Quran yang tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah tantang tuh. Ya, fa illam taf'alu walan taf'alu. Allah mengatakan walan taf'alu, kalian tidak akan mampu. Kenapa demikian? Karena Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Al-Quran berasal dari Al-Khaliq. Iya, bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada satupun makhluk di alam semesta ini yang mampu membuat yang sama seperti Al-Quran.
nggak ada yang bisa. Makanya Allah mengatakan fa illam taf'alu walan taf'alu, kalian tidak akan mampu. Iya, kemudian Allah mengatakan fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah. Maka takutlah kalian terhadap api neraka allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia, manusia dan batu. Manusia yang bermaksiat, orang-orang kafir, mati dalam keadaan kafir, tidak membawa iman, akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Uiddat lil kafirin, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang kafir. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 24. Begitu juga di dalam surat Al-Lail, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang panasnya api neraka. Panasnya api neraka. Allah mengatakan fa'anzartukum naron talazza la yaslaha illal ashqa. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dengan api neraka yang menyala. Fa'anzartukum naron talazza. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kalian, hati-hati dengan api neraka. Yang sangat panas dan menyala. La yaslaha illal ashqa. Allah Subhanahu wa taala tidak siapkan, tidak nyalakan api neraka itu kecuali untuk orang-orang yang paling celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Yang mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan Rasul, mendustakan Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mendustakan Nabi Muhammad SAW, tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW, berarti sama saja dia mendustakan Allah. Karena Nabi Muhammad SAW yang mengutus adalah Allah Subhanahu wa taala. Wajib diimani hal yang demikian. Apa saja yang dibawa oleh Nabi SAW wajib kita imani. Jangan sampai malah kita mendustakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan menentang, bahkan membuat ajaran baru, seakan-akan Nabi SAW belum mengajarkannya, seakan-akan dia mengatakan Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Subhanallah. Sehingga dia buat amalan-amalan baru, yang diklaim oleh dia ini dari Islam, padahal Nabi nggak pernah mengajarkannya. Hati-hati, maka berhati-hatilah. Allazi kadzdzaba wa tawalla, dan dia berpaling. Dan dia berpaling. Allah Subhanahu wa taala telah peringatkan, fa'anzartukum naron talazza la yaslaha illal ashqa allazi kadzdzaba wa tawalla. Allah Subhanahu wa taala siapkan neraka yang apinya menyala-nyala. Dalam banyak ayat juga sebutkan, Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang neraka yang menyemburkan api yang sebesar setinggi istana dalam surat Al-Mursalat ayat 32. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala siapkan api neraka yang bergejolak, sebagaimana dalam surat Al-Masad ayat 3. Dan juga pada hari itu banyak wajah-wajah yang tertunduk, terhina, yang mereka sudah kerja keras, kepayahan di dunia, mencari dunia, tetapi malah dilemparkan ke dalam api neraka yang sangat panas, sebagaimana dalam surat Al-Ghasyiyah. Allah Subhanahu wa taala siapkan neraka dengan api yang sangat panas. Tentu saja api neraka tidak sama seperti api di dunia. Dalilnya dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, narukum hadhihi allati yukidu banu Adam juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam. Qala wallahi in kanat lakafiyah. Qala innaha fuddilat 'alaiha bi tis'atin wa sittina juz'an kulluhunna mithlu harriha. Kata Nabi SAW, api kalian ini yang dinyalakan oleh manusia Bani Adam
hanya kata Nabi SAW, juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam. Hanya satu bagian dari 70 bagian api neraka. Iya. Berarti api neraka itu ada 70 bagian dan satu bagiannya di dunia. Ya, dengan satu bagian itu kita bisa masak, kita bisa menggunakan api untuk kepentingan keperluan manusia yang bermanfaat. Ya, untuk menghangatkan tubuh kalau di musim dingin ya bakar kayu bakar misalnya. Dan banyak keperluan lain. Tapi kalau sudah menjadi besar, ini jadi bencana, kebakaran lah dan seterusnya. Oleh karena itu jangan disalahgunakan. Api jangan disalahgunakan. Ada orang malah menyalahgunakan api. Bikin korek untuk apa? Rokok. Ya disalahgunakan tuh berarti. Ya dia nggak tahu bahwasanya naru jahannam asyaddu harra law kanu ya'lamun. Bahwasanya api neraka itu lebih panas kalau seandainya kita mengetahuinya. Nah, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya api yang ada di dunia ini adalah satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Kalau para sahabat mengatakan, wallahi in kanat lakafiyah, demi Allah satu bagian saja sudah cukup panas wahai Rasulullah. Satu bagian saja sudah cukup panas. Satu bagian saja sudah panas. Coba nyalain api, taruh tangannya, jarinya di atas api. Panas nggak? Bakar, panas. Satu bagian saja sudah panas, apalagi 70 bagian, subhanallah. Sisanya ada 69 bagian yang ada di neraka dan panasnya ya semuanya seperti itu panasnya, subhanallah. Kata Nabi SAW, innaha fuddilat alaiha bitis'atin wasittina juz'an kulluhunna mislu harriha. Sesungguhnya satu bagian itu ya dilebihkan panasnya dengan 69 bagian. Maksudnya ya 69 bagian itu yang di neraka jahanam itu lebih panas lagi. Lebih panas lagi daripada apa yang ada di dalam dunia ini. Dari dalil ini, ayat dan hadis yang sudah kita bacakan ini menunjukkan bahwasanya api neraka itu sangat panas. Jangan coba-coba ya. Saya mau coba nyobain mampir ke neraka, nauzubillah. Jangan sampai. Justru kita diperintahkan oleh Nabi SAW berlindung dari api neraka. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan dalam surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Baca tuh doa itu. Ya Allah, aku memohon kepadamu dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Ya Allah, aku memohon kepadamu dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Jangan coba-coba minta masuk ke dalam neraka, jangan. Iya, orang-orang kafir aja mereka berteriak minta dikeluarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak di dalam api neraka. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari api neraka, maka kami akan beramal ya dengan amal-amal yang dulu pernah kami tinggalkan, kami dustakan. Ya Allah, keluarkan kami sebentar saja, sejenak saja. Gak bisa. Kalau sudah masuk neraka gak bisa keluar kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari ahlul iman. Kalau mereka punya iman, walaupun kecil imannya, ya mereka tidak akan kekal dalam neraka. Suatu saat Allah akan keluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi gosong. Dan satu celupan di neraka saja itu bisa melupakan segala kenikmatan dunia. Satu celup saja ke dalam api neraka itu bisa melupakan kenikmatan dunia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 46. Allah mengatakan, wala immassathum nafhatun min azabi rabbika la yaqulunna ya wailana inna kunna zalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala immassathum nafhatun. Jika mereka ditimpa sedikit saja, nafhatun, satu azab saja. Iya.
min azabi rabbik, dari azab Allah Subhanahu wa taala. La yaqulunna, ini sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan nun nun yang bertasydid, nun taukid sakilah, nun taukid sakilah pakai tasydid. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yaqulunna, maka mereka benar-benar pasti akan mengatakan, ya wailana, celaka kami. Ya wailana inna kunna zalimin, sungguhnya kami termasuk dari orang-orang yang zalim. Kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kami sendiri yang telah melemparkan diri kami ke dalam api neraka yang sangat panas. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Lebih jelasnya di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah menceritakan, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahlin nar yaumal qiyamah, fayusbigu fin nari sabghatan, summa yuqal, ya ibna adam hal ra'aita khairan qattun, hal marra bika na'imun qattun, fayaqul la wallahi ya Rabb. Ya, kata Nabi SAW, akan didatangkan, dihadirkan, dihadapkan, ya, bi an'ami ahli dunia, orang yang paling kaya di dunia, orang yang paling hidupnya mewah lah, bi an'ami ahli dunia, tapi dia ternyata ya termasuk penduduk neraka, ya, min ahlin nar. Pada hari kiamat dia akan dihadirkan, dihadapkan, didatangkan dengan orang yang paling kaya, orang yang paling mewah hidupnya, tapi ya kafir, ya, tapi termasuk penghuni neraka. Kemudian fayasbigu finnari sabghatan, kemudian dia dicelupkan ke dalam neraka, sekali celup aja, dicelupkan ke dalam neraka sekali celup saja, sabghatan, semua yuqal, kemudian dikatakan kepadanya, ya ibna adam hal ra'aita khairan qattun, wahai manusia, ya, wahai anak cucu Adam, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan, kebaikan sedikit pun juga? Ini orang yang paling bahagia nih di dunia, tapi kafir. Didatangkan pada hari kiamat, dicelupin ke dalam neraka sekali celup saja. Ditanya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan sedikit pun juga? Kata orang itu, hal marra bika na'imun qattun, fayaqul la wallahi ya Rabb, tidak demi Allah wahai Rabb. Lupa tuh, dulu dia orang yang paling kaya di dunia, orang yang paling banyak uangnya, rumah mewah, ya, mobilnya berderet di garasinya, tapi orang kafir, nggak punya iman, ya, ahli neraka. Kemudian dicelupkan sekali celup saja dalam neraka. Kemudian ditanya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan, kebahagiaan sedikit pun juga? Dia mengatakan, tidak wahai Rabb. Iya, karena panas api neraka, ya, nggak ada manfaatnya kekayaan di dunia, nggak ada manfaatnya rumah mewah yang dia bangun, tidak ada manfaatnya istri cantik yang dia miliki, tidak ada manfaatnya anak-anak yang dia miliki, tidak ada manfaatnya garasi yang berjejer di dalamnya, mobil-mobil mewah triliunan, mungkin ya miliaran, triliunan dan seterusnya. Tapi kafir, nggak punya iman, tidak punya iman, nggak mau masuk ke dalam agama Islam. Kalau mukmin gimana Ustaz? Orang kaya, mukmin, rajin sedekah, itu nikmat ya. Dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, daripada dia koleksi mobil-mobil mewah nggak manfaat. Yang dipakai cuma satu, itu pun mobil, ya, mobil tahun berapa itu yang dia pakai sehari-hari. Mobil mewah yang dia koleksi, ya, udah gitu mobilnya ceper, kalau dibawa jalan ke Jakarta banyak jalan lubang, cepat rusak, nggak manfaat, nggak kepake, ya, nggak kepake tuh, cuma buat pajangan doang, ya, udah gitu pajaknya mahal, kan begitu. Daripada ngoleksi itu, mendingan digunakan untuk membantu orang-orang yang lemah, manfaat, ya, dia alokasikan dananya ke pundi-pundi akhiratnya dia, bikin masjid kek, bikin mahat
Al-Quran kan gitu, membantu orang yang tidak punya rumah, nggak bisa makan. Banyak dari kalangan kaum muslimin yang demikian, lebih manfaat daripada koleksi mobil-mobil atau barang-barang mewah yang tidak ada manfaatnya sama sekali, hanya memberatkan hisab nanti pada hari kiamat. Auzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian kata Nabi SAW, yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah fayasbigu sabghatan fil jannah fayuqalu lahu ya ibna adam hal ra'aita bu'san qattun hal marra bika shiddatun qattun fayaqul la wallahi ya rab ma marra bi bu'sun qattun wala ra'aitu shiddatan qattun, akhrajahu Muslim. Kemudian sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan orang yang paling menderita di dunia, orang yang paling miskin, orang yang paling susah. Kemudian dia dicelupkan ke dalam surga, ke dalam surga. Dia dimasukkan sebentar ke dalam surga. Oh, ternyata di surga kenikmatan yang malah ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan yang tidak pernah terbetik sedikit pun juga di hati manusia. Ketika dia ditanya, wahai fulan, wahai ibnu Adam, apakah engkau pernah merasakan kesulitan sedikit pun juga? Padahal dia orang paling melarat tuh di dunia, tapi mukmin, muslim, ada iman dalam hatinya. Apakah engkau pernah merasakan kesulitan, kepayahan di dunia? Apakah engkau pernah merasakan kesulitan sedikit pun juga, penderitaan? Kata dia mengatakan setelah dimasukkan ke dalam surga sebentar, tidak demi Allah ya Rabb. Itu dunia surga bisa melupakan kesulitan yang ada di dunia. Kesulitan apa saya yang di dunia selama dia muslim, sabar ya atas kesulitan yang ada di dunia. Ya, dunia ini tempat ujian. Ya. Kalau diuji dengan itu aja, berarti dia nggak lulus tuh. Ya, remedial mulu. Ya, berarti nggak lulus. Ya, mukmin ketika Allah ingin mengangkat derajatnya, ujiannya bertambah. Ujiannya ya berbeda, bertambah, lebih sulit. Tapi kalau ujiannya itu aja, ya berarti ya belum lulus, masih remedial terus. Ya. Sehingga orang itu akan mengatakan, tidak wahai Rob, dia tidak pernah merasakan penderitaan sedikit pun juga, dan tidak pernah merasakan kesulitan sedikit pun juga, karena dimasukkan sejenak ke dalam surga. Itu perbedaannya. Ini menunjukkan hadis yang sangat agung ini, ya bahwasanya api neraka itu luar biasa dahsyat. Ya, sangat panas. Jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba minta dimasukkan ke dalam api neraka. Atau ada orang yang mengatakan, ya Allah, saya tidak sanggup masuk ke dalam surgamu, dan saya juga tidak pantas masuk surgamu lah. Ente mau masuk mana? Kan begitu. Karena kampung akhirat cuma 2. Kalau nggak surga ya neraka. Oleh karena itu Nabi SAW ajarkan kita doa untuk minta surga kepada Allah dan minta dijauhkan dari api neraka. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua dari api neraka, ya panasnya api neraka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.